Malam itu, angin bertiup lirih di jalanan desa yang lengang. Lampu-lampu jalan redup, hanya sesekali cahaya bulan menerobos sela-sela pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Ning Umi Laila mempercepat langkahnya. Hatinya mulai gelisah. Biasanya, ia selalu pulang bersama para santri lain setelah pengajian, tetapi malam ini ia tertahan lebih lama karena harus menemui seorang ibu yang meminta doa untuk anaknya yang sakit. Tak disangka, ketika ia akhirnya pulang, desa sudah sepi, dan hanya suara jangkrik yang terdengar mengisi keheningan. Di ujung jalan, samar-samar Ning Umi melihat beberapa sosok berdiri di bawah pohon beringin besar. Jantungnya berdegup kencang, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menundukkan kepala dan berusaha berjalan lebih cepat. Namun, baru beberapa langkah, suara kasar menggema di udara. "Mau kemana, Neng? Kok buru-buru?" Ning Umi terhenti, nafasnya memburu. Ia berusaha mengabaikan, tetapi langkah-langkah berat mulai mendekatinya. Tiba-tiba, satu tangan kotor mencengkeram lengan Ning Umi. Ia tersentak dan spontan menarik tangannya, tetapi genggaman itu terlalu kuat. "Jangan takut, Neng. Kami cuma mau ngobrol sebentar," ucap seorang lelaki bertubuh besar dengan bau alkohol yang menusuk. Tawanya terdengar mengejek, sementara tiga pria lain mengelilinginya, menciptakan tembok hidup yang membuat Ning Umi tak punya jalan untuk kabur. "Jangan sentuh saya!" Ning Umi berteriak, mencoba mundur, tetapi pria itu justru menariknya lebih dekat. Matanya penuh hawa nafsu, dan wajahnya menyeringai. "Sopan dikit, Neng. Kita kan cuma mau menemani," katanya, lalu tawa kotor menggema di antara mereka. Ning Umi merasa tubuhnya lemas. Tangannya bergetar, tetapi ia tidak mau menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia meronta, menendang salah satu pria, membuatnya tersentak mundur. Namun, usahanya justru membuat mereka semakin marah. "Wih, galak juga ya." Salah satu preman menyeringai sebelum mendorong Ning Umi hingga punggungnya menabrak batang pohon. Jilbabnya sedikit terlepas, dan air mata mulai menggenang di matanya. "Tolong, tolong saya!" teriaknya sekeras mungkin, berharap ada seseorang yang mendengar. Tapi desa ini sudah terlelap dalam tidur. Tidak ada yang datang. Tangan kasar kembali mencengkeram bahunya. Ning Umi menutup mata, membaca doa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu." Ketakutan mulai menguasainya, tetapi hatinya tetap memohon pertolongan. Di saat yang sama, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Namun, para preman itu terlalu sibuk menikmati ketakutan Ning Umi untuk menyadarinya. Kemudian, secepat kilat, suara berat dan penuh wibawa menggema di udara. "Hei, lepaskan dia!" Suara itu bagaikan petir yang menggelegar di malam yang mencekam. Para preman terdiam seketika, menoleh ke arah datangnya suara. Ning Umi membuka matanya perlahan, dan di sana, berdiri seorang lelaki berjubah putih, sorban melilit kepalanya, dengan tatapan penuh amarah. Gus Ikdam telah datang. Para preman itu menoleh ke arah suara yang tiba-tiba menggelegar di malam yang sunyi. Di ujung jalan, berdiri seorang lelaki dengan sorban putih melilit kepalanya. Wajahnya bersih, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang membara. Gus Ikdam melangkah perlahan mendekat, sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menebas ketidakadilan. Dalam sekejap, hawa di sekitar berubah tegang. Seolah-olah angin malam pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Siapa kau?" "Hah!" Salah satu preman bertubuh besar mendengus, mencoba menutupi kegugupannya. Meski tubuhnya lebih kekar dibandingkan lelaki berjubah putih di hadapannya, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Aura pria itu bukan sekadar keberanian biasa, melainkan kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang membuatnya merinding tanpa alasan. "Aku bilang, lepaskan dia!" Suara Gus Ikdam kembali menggema, lebih tegas, lebih menusuk. Ning Umi, yang masih terhimpit di antara para preman, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa setakut ini, tetapi melihat Gus Ikdam berdiri di sana, seperti cahaya di tengah gelap, hatinya mulai memiliki harapan. Namun, para preman itu tak mudah gentar. Salah satu dari mereka, yang wajahnya penuh bekas luka, melangkah maju dengan seringai meremehkan. "Kalau nggak mau ikut campur, pergi saja, Kiai. Ini urusan kami," katanya sambil mengacungkan pisau kecil yang berkilat di bawah cahaya bulan. Gus Ikdam tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Hanya sorot matanya yang semakin tajam,
menembus batin orang-orang yang ada di depannya. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, salah satu preman lain mencoba menarik Ning Umi lebih keras. Ia menjerit, berusaha melawan, tetapi tubuhnya masih lemas akibat ketakutan. Saat itulah, dalam sekejap mata, tubuh Gus Ikdam bergerak seperti angin. Dalam satu langkah, ia sudah berada di hadapan mereka. Tangan kanannya menangkis pisau yang diarahkan padanya, sementara tangan kirinya menghantam dada si preman bertubuh besar. Preman itu terpental ke belakang, jatuh tersungkur ke tanah dengan erangan kesakitan. Dua preman lain terkejut, tetapi kemarahan mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka menyerbu bersamaan, mengira pria berjubah ini mudah untuk dikalahkan. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, Gus Ikdam bergerak lebih cepat. Dengan satu tendangan kuat, salah satu dari mereka terlempar menghantam batang pohon. Yang lainnya berusaha melayangkan pukulan, tetapi Gus Ikdam menangkap tangannya dan memelintirnya dengan gerakan cepat. Suara tulang berderak terdengar, disertai jeritan kesakitan. Ning Umi terperangah. Matanya membulat melihat bagaimana Gus Ikdam menghadapi mereka dengan ketenangan luar biasa. Seorang ulama yang biasanya dikenal dengan kelembutan dan dakwahnya, malam ini berubah menjadi kesatria yang melindunginya dari kebiadaban. Namun, ini belum berakhir. Para preman yang tersisa mulai bangkit dengan amarah yang lebih besar. Malam ini belum selesai. Malam ini adalah pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Udara malam semakin dingin, tetapi keringat membasahi wajah para preman yang kini mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan orang biasa. Gus Ikdam berdiri tegap, sorbannya sedikit miring akibat gerakan cepatnya tadi, tetapi matanya tetap tajam, seolah menantang siapapun yang berani menyentuh Ning Umi lagi. Di hadapannya, dua preman masih terkapar mengerang kesakitan, sementara dua lainnya mulai ragu, apakah mereka masih ingin melawan atau melarikan diri. Kurang ajar, kiai ini sok jagoan, ya, bentak seorang preman bertubuh kurus tetapi bermata liar. Ia mengambil kayu besar dari tanah dan mengayunkannya ke arah Gus Ikdam dengan penuh amarah. Ning Umi menahan napas, tubuhnya gemetar ketakutan. Jika pukulan itu mengenai kepala Gus Ikdam, bisa saja fatal. Namun, Gus Ikdam bukan orang sembarangan. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia menunduk tepat sebelum kayu itu menghantamnya, lalu dengan satu gerakan gesit, ia menyapu kaki si preman. Lelaki itu kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke tanah, wajahnya menghantam debu jalanan. Ia mengerang kesakitan, tetapi sebelum bisa bangkit, Gus Ikdam menginjak pergelangan tangannya, membuat kayu yang dipegangnya terlepas. Tersisa satu preman lagi, yang ini tampaknya pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan bengis. Berbeda dengan anak buahnya, ia tidak menyerang membabi buta. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh kebencian, lalu meludah ke tanah. Hebat juga kau, Kiai, katanya dengan nada penuh ejekan. Tapi jangan pikir kau bisa menang selamanya. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Kemenangan bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang berada di pihak yang benar. Suaranya tenang, tetapi mengandung ketegasan yang membuat bulu kuduk berdiri. Si preman besar mendengus, lalu melangkah mundur perlahan. Matanya melirik teman-temannya yang masih terkapar, lalu dengan gerakan cepat, ia menarik salah satu dari mereka untuk ikut kabur bersamanya. Kita pergi dulu, tapi ini belum selesai. Ancamnya sebelum berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan teman-temannya yang terluka. Gus Ikdam tidak mengejar, ia hanya menatap mereka pergi dengan tatapan penuh arti, lalu berbalik ke arah Ning Umi yang masih berdiri terpaku. Gadis itu masih terguncang, napasnya tersengal-sengal, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, ingin mengucapkan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Melihat itu, Gus Ikdam melangkah mendekat dengan lembut. "Ning, panjenengan sampun aman. Ayo, saya antar pulang," katanya dengan suara hangat, jauh berbeda dengan ketegasannya tadi. Ning Umi menatapnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Malam yang begitu mencekam, kini mulai terasa lebih terang. Di hadapan lelaki yang baru saja menyelamatkannya, Ning Umi merasa seperti melihat cahaya di tengah kegelapan. Gus Ikdam berjalan perlahan di samping Ning Umi, memastikan langkahnya stabil setelah ketakutan yang barusan ia alami. Malam masih sunyi, hanya suara gesekan dedaunan yang menemani mereka. Ning Umi masih terisak, meskipun berusaha menahannya.
Tubuhnya masih gemetar, dan setiap kali ia mengingat tangan-tangan kotor para preman yang hampir mencengkramnya, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, Gus Ikdam berhenti. Matanya menyapu sekitar, memastikan tak ada ancaman lain yang mengintai. "Ning," suaranya tenang, tetapi ada ketegasan di dalamnya. "Panjenengan tidak apa-apa." Ning Umi mengangguk pelan, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Mereka hampir saja, suaranya tercekat, air matanya kembali mengalir. Gus Ikdam mengepalkan tangannya. Amarah mulai mendidih dalam dadanya. Ia bisa menerima jika dirinya dihina atau dilawan, tetapi melihat seorang perempuan seperti Ning Umi hampir menjadi korban kebiadaban membuat darahnya mendidih. "Mereka sudah terlalu kelewatan," gumamnya, suaranya bergetar menahan emosi. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi." Ning Umi menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Maksud panjenengan, Gus?" tanyanya pelan. Gus Ikdam menghela napas panjang, berusaha meredam amarahnya. "Mereka harus diberi pelajaran. Aku tidak bisa diam saja sementara mereka berkeliaran bebas, mencari korban lain," ucapnya dengan penuh tekad. Di kepalanya, berbagai pikiran berkecamuk. Preman-preman itu bukan hanya masalah bagi Ning Umi seorang, tetapi bagi desa ini. Mereka seperti hama yang terus merajalela, menebarkan ketakutan. Jika malam ini Gus Ikdam tidak datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi pada Ning Umi. Memikirkan itu saja sudah cukup untuk membuatnya semakin geram. "Besok pagi, aku akan menemui kepala desa," lanjutnya. "Mereka harus ditindak. Kalau hukum di desa ini tidak bisa menyentuh mereka, aku sendiri yang akan turun tangan." Ada ketegasan dalam nada suaranya yang membuat Ning Umi percaya, lelaki ini bukan sekadar ulama yang pandai berbicara, tetapi juga seseorang yang akan bertindak jika diperlukan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di rumah Ning Umi. Lampu teras masih menyala, dan dari dalam terdengar suara lirih orang mengaji. Ning Umi menoleh pada Gus Ikdam, matanya masih menyisakan ketakutan, tetapi ada secercah rasa aman di sana. "Matur nuwun, Gus," suaranya lirih, tetapi penuh ketulusan. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. "Sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi yang lemah," katanya. "Masuklah, Ning, istirahat. Besok, semuanya akan berubah." Ning Umi mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke rumahnya. Sementara itu, Gus Ikdam masih berdiri di luar, menatap langit malam dengan mata yang dipenuhi tekad. Malam ini, kejahatan boleh saja berkeliaran, tetapi besok, ia akan memastikan keadilan ditegakkan. Pagi itu, sinar matahari menyapu desa dengan kehangatan yang menenangkan. Namun, di dalam hati Gus Ikdam, masih ada bara yang belum padam. Ia tidak bisa melupakan kejadian semalam, ketika Ning Umi hampir menjadi korban kebiadaban para preman. Baginya, ini bukan sekadar insiden, tetapi ancaman nyata bagi keamanan desa. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju balai desa, tempat kepala desa biasanya menerima tamu. Sesampainya di sana, ia mendapati Pak Lurah sedang duduk di teras, menyeruput teh sambil membaca surat kabar. Melihat kedatangan Gus Ikdam, pria parubaya itu segera berdiri dan menyambutnya dengan hormat. "Silakan duduk, Gus. Tumben pagi-pagi sudah kemari," ucapnya dengan ramah. Namun, ia bisa merasakan aura berbeda dari tamunya kali ini. Gus Ikdam duduk tanpa basa-basi. Tatapannya tajam, sorot matanya penuh ketegasan. "Pak Lurah, saya datang untuk membicarakan soal preman-preman yang berkeliaran di desa ini," ujarnya langsung ke pokok permasalahan. "Semalam, Ning Umi hampir menjadi korban mereka. Jika saya tidak datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi." Pak Lurah terdiam, ekspresinya berubah serius. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Saya sudah sering mendengar laporan soal mereka, Gus. Tapi, mereka punya banyak kenalan, termasuk orang-orang berpengaruh di kota. Setiap kali kita coba menindak, mereka selalu lolos." Ada nada pasrah dalam suaranya, seolah ia tahu masalah ini, tetapi tak punya kuasa untuk mengatasinya. Mata Gus Ikdam semakin menajam. "Apakah kita akan diam saja?" Suaranya tegas, hampir seperti perintah. "Jika hukum di desa ini tak bisa menyentuh mereka, maka biar aku yang turun tangan." Tangannya mengepal di atas lututnya, mencerminkan tekad yang bulat. Pak Lurah menatapnya lama, lalu menghela napas. "Gus, saya tahu panjenengan ingin menegakkan keadilan. Tapi mereka bukan orang biasa. Jika kita bertindak sembarangan, bisa jadi malah kita yang dalam bahaya."
Kata-katanya penuh kekhawatiran, tetapi Gus Ikdam tidak menggubris ketakutan itu. Saya tidak peduli, katanya lirih, tetapi berbahaya. Jika mereka bisa bebas berbuat sewenang-wenang karena takut pada kekuatan di belakang mereka, maka biarkan aku yang menegakkan keadilan dengan caraku sendiri. Suaranya mengandung kepastian yang membuat Pak Lurah terdiam. Sebuah ketukan di pintu balai desa menginterupsi percakapan mereka. Seorang warga masuk dengan napas terengah-engah. Pak Lurah, Gus, tadi pagi, beberapa orang melihat para preman itu berkumpul di pasar, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Gus Ikdam bangkit dari duduknya. Sorot matanya kini bukan hanya marah, tetapi siap menghadapi pertempuran. Kalau begitu, kita yang akan mendatangi mereka duluan. Pasar pagi itu ramai seperti biasa, tetapi di sudut tertentu, suasana terasa berbeda. Beberapa warga mencuri pandang ke arah sekelompok pria yang berkumpul di dekat warung kopi. Mereka adalah preman-preman yang semalam hampir mencelakai Ning Umi. Wajah mereka masih menyisakan luka akibat perlawanan Gus Ikdam, tetapi sorot mata mereka dipenuhi dendam. Gus Ikdam berjalan tegap menuju pasar, ditemani beberapa warga yang merasa muak dengan ulah para preman. Pak Lurah sempat mencoba menahannya, tetapi Gus Ikdam tetap pada pendiriannya. Ia tak bisa membiarkan ancaman ini terus berlanjut. Setiap langkahnya dipenuhi tekad, dan begitu ia tiba di depan kelompok preman itu, suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Salah satu preman yang bertubuh besar bangkit dari duduknya. Ia adalah pemimpin mereka, yang semalam melarikan diri setelah melihat kekuatan Gus Ikdam. Wah, ternyata Kiai Sok jagoan ini berani juga datang ke sini, katanya sambil menyeringai. Mau cari masalah, Gus? Gus Ikdam tak gentar. Ia menatap pria itu dengan penuh wibawa. Aku bukan mencari masalah. Aku datang untuk menyelesaikannya, katanya dingin. Desa ini bukan tempat untuk orang-orang sepertimu. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak ketenangan warga. Tawa kasar menggema di udara. Hahaha, dengar itu, teman-teman. Si Kiai ini pikir dia siapa? Lurah, polisi, atau mungkin pahlawan desa, ejeknya. Preman-preman lain ikut tertawa, tetapi ada kegugupan yang terselip di antara mereka. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Bukan, jawab Gus Ikdam tenang. Aku hanya seseorang yang tidak akan tinggal diam melihat kezaliman. Mata pemimpin preman itu menyipit. Kalau begitu, kau memang cari mati, katanya sambil melangkah maju, tangannya mulai merogoh sesuatu dari balik jaketnya. Beberapa warga yang melihat itu langsung mundur ketakutan, sementara Gus Ikdam tetap berdiri tegap. Dalam hitungan detik, pria itu mencabut sebilah pisau, mengarahkannya langsung ke perut Gus Ikdam. Warga menjerit, beberapa menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum pisau itu bisa menyentuhnya, tangan Gus Ikdam bergerak cepat, mencengkeram pergelangan lawannya dan memelintirnya dengan keras. Preman itu berteriak kesakitan, pisau terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Gus Ikdam mendorong pria itu ke belakang, membuatnya tersungkur di atas tanah pasar yang berdebu. Jika kau pikir kekerasan bisa membuatmu berkuasa, kau salah besar, katanya lantang. Selama aku masih berdiri, aku tidak akan membiarkan kalian menindas siapapun di desa ini. Warga yang tadinya ketakutan mulai bersorak. Keberanian Gus Ikdam menular pada mereka. Kini, bukan hanya satu orang yang berdiri melawan para preman, tetapi seluruh desa. Wajah pemimpin preman itu memerah karena amarah dan rasa malu. Tangannya masih terasa sakit akibat cengkeraman Gus Ikdam, tetapi ia menolak untuk kalah begitu saja. Dengan napas memburu, ia berusaha bangkit sambil menatap penuh dendam. Kurang ajar, kau pikir ini sudah selesai? Geramnya, matanya melirik teman-temannya yang masih terpaku melihat kejadian tadi. Namun, kali ini suasana berbeda. Para preman yang biasanya begitu percaya diri mulai ragu. Mereka melihat bagaimana pemimpin mereka dibuat tak berdaya dalam hitungan detik, dan sekarang mereka bukan hanya berhadapan dengan Gus Ikdam seorang, tetapi juga dengan warga yang sudah muak dengan keberadaan mereka. Beberapa preman mundur perlahan, seolah mempertimbangkan apakah pertarungan ini layak diteruskan. Gus Ikdam melangkah maju, sorot matanya tajam seperti pedang yang siap menebas kezaliman. Kalian masih mau melawan? Suaranya menggema, penuh wibawa. Atau kalian akhirnya sadar bahwa kejahatan kalian tidak akan menang selamanya?
Pemimpin preman itu semakin geram, tetapi ketakutan mulai menguasainya. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi sebelum bisa melarikan diri, beberapa warga yang sudah berani maju lebih dulu mengepung mereka. "Jangan biarkan mereka kabur," teriak seseorang dari kerumunan. Seorang preman yang lebih muda tampak panik. "Bos, kita pergi aja. Ini sudah nggak beres," bisiknya. Namun, pemimpin mereka masih belum mau menyerah begitu saja. Ia mencoba menerjang ke arah Gus Ikdam lagi, tetapi kali ini, warga tidak tinggal diam. Seorang pria tua yang biasa berjualan sayur menahan tubuhnya dari belakang, sementara dua pemuda lain langsung membantunya jatuh tersungkur ke tanah. Para preman yang tersisa melihat pemimpin mereka tak berdaya dan langsung memilih untuk kabur. Mereka berlari meninggalkan pasar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pemimpin mereka, yang kini dikelilingi warga yang marah. "Sudah cukup," kata Gus Ikdam, mengangkat tangannya untuk menenangkan warga. "Jangan main hakim sendiri. Kita serahkan dia ke pihak berwajib." Pak Lurah yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu langsung bergerak cepat. Ia memberi isyarat kepada beberapa perangkat desa untuk menghubungi polisi. "Hari ini, desa kita terbebas dari ancaman mereka," katanya dengan suara mantap. Dan semua ini berkat keberanian Gus Ikdam. Sorak-sorai warga menggema di pasar. Ning Umi, yang diam-diam ikut menyaksikan dari kejauhan, meneteskan air mata haru. Ia tahu, malam itu ia hampir kehilangan segalanya, tetapi karena keberanian Gus Ikdam, bukan hanya dirinya yang selamat, tetapi seluruh desa pun kini terbebas dari cengkeraman para preman. Keramaian di pasar berangsur reda setelah para preman berhasil dilumpuhkan. Warga mulai kembali beraktivitas, tetapi semangat kemenangan masih terasa di udara. Pemimpin preman yang tertangkap kini terduduk di tanah dengan wajah penuh debu dan luka, tatapannya kosong, seolah tak percaya bahwa hari ini justru ia yang dipermalukan. Pak Lurah menoleh ke arah Gus Ikdam, yang masih berdiri tegap di tengah kerumunan. "Saya sudah menghubungi pihak kepolisian. Mereka akan segera datang untuk menangkap orang ini," katanya tegas. Beberapa warga mengangguk puas, tetapi di antara mereka, masih ada yang ragu. "Gus," seorang pria setengah baya bersuara lirih, "kalau mereka punya koneksi kuat di luar sana, apakah kita benar-benar sudah aman?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menyisakan kekhawatiran di hati banyak orang. Semua tahu, preman seperti mereka tidak akan tinggal diam setelah dihancurkan. Gus Ikdam menatap warga satu persatu, menyadari ketakutan yang masih tersisa. "Kita tidak boleh takut pada kejahatan," katanya dengan suara mantap. "Hari ini kita sudah membuktikan bahwa kita tidak bisa ditindas. Jika mereka mencoba kembali, maka kita akan kembali melawan. Tidak dengan kebencian, tetapi dengan keberanian dan persatuan." Ning Umi, yang berdiri di tepi kerumunan, merasa dadanya menghangat mendengar kata-kata itu. Ia masih bisa merasakan sisa ketakutan dari kejadian semalam, tetapi sekarang ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Gus Ikdam bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga pelindung bagi seluruh desa. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa petugas datang dengan mobil patroli, langsung menangkap pemimpin preman yang masih terduduk tak berdaya. Salah satu petugas menatap Gus Ikdam dengan rasa hormat. "Kami sudah lama mengincar mereka, Gus. Terima kasih sudah membantu kami menyelesaikan masalah ini," katanya. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya. "Semoga kali ini, mereka benar-benar jera." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan ini belum tentu bertahan lama. Ada kemungkinan para preman itu akan mencari balas dendam, dan jika itu terjadi, ia harus siap untuk menghadapi mereka lagi. Saat semua kembali tenang, Ning Umi berjalan mendekati Gus Ikdam. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menundukkan kepala. "Matur nuwun, Gus," bisiknya penuh haru. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika panjenengan tidak datang malam itu." Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. "Tidak usah berterima kasih, Ning," katanya. "Yang penting, panjenengan selamat. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi ketakutan di desa ini." Namun, dalam hati, ia berjanji, jika ancaman datang lagi, ia akan selalu siap berdiri di garis depan. Malam kembali turun di desa, membawa ketenangan semu setelah peristiwa besar di pasar pagi tadi. Warga mulai merasa aman, tetapi di dalam hati Gus Ikdam, ia tahu bahwa ini belum benar-benar selesai.
Preman-preman yang melarikan diri kemungkinan besar tidak akan tinggal diam setelah pemimpin mereka ditangkap. Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Di sebuah rumah tua di pinggiran desa, beberapa preman yang lolos dari kejadian di pasar berkumpul dalam kegelapan. Wajah mereka penuh amarah dan rasa malu. "Kita nggak bisa terima ini begitu saja," geram salah satu dari mereka. "Si Gus itu harus merasakan akibatnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" tanya yang lain, suaranya dipenuhi kebimbangan. "Dia bukan orang biasa. Kita semua lihat sendiri bagaimana dia menghajar kita di pasar." Pemimpin sementara mereka, seorang pria bertubuh kurus dengan tatapan penuh dendam, menatap teman-temannya satu persatu. "Kita nggak bisa melawannya langsung. Tapi kita bisa menyerang kelemahannya," katanya pelan. "Gus itu peduli sama desa ini, kan? Kita buat desa ini kacau, kita buat orang-orang ketakutan lagi. Dan yang paling penting, kita buat Ning Umi merasakan penderitaan yang lebih besar dari sebelumnya." Suasana mendadak hening. Beberapa preman saling pandang, ragu. Namun, dendam yang membakar di hati mereka perlahan mengalahkan keraguan itu. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan Gus Ikdam secara langsung, mereka akan menghancurkan sesuatu yang berharga baginya. Di tempat lain, Gus Ikdam duduk di serambi pesantrennya, menatap langit malam yang pekat. Firasatnya mengatakan bahwa ancaman belum berakhir. Ia menutup matanya sejenak, berdoa agar desa ini benar-benar aman. Namun, tak jauh dari sana, sosok Ning Umi sedang berjalan pulang dari rumah seorang santri. Ia tidak menyadari bahwa di bayang-bayang gelap, beberapa pasang mata mengintainya. Mereka menunggu saat yang tepat. Malam semakin larut, namun kecemasan yang menyelimuti hati Gus Ikdam tak juga hilang. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, sebuah ancaman yang terpendam dalam bayang-bayang. Tanpa suara, ia berdiri dari tempat duduknya dan menyusuri halaman pesantren. Gerakannya tenang, tetapi penuh kewaspadaan. Sejak pertemuan di pasar, ia tahu bahwa kegelapan tak akan menyerah begitu saja. Di ujung desa, Ning Umi melangkah dengan hati yang tenang, meskipun sedikit ragu. Semalam, ia merasa diterima dan dilindungi oleh Gus Ikdam dan warga lainnya. Namun, ada sesuatu yang mengusik hatinya, suara bisikan angin yang seolah memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Di setiap langkahnya, ia merasa ada mata yang mengikutinya, bayangan yang tak pernah lepas dari punggungnya. Tiba-tiba, sekelompok preman muncul dari balik pohon besar yang menghadap ke jalan. Wajah mereka tersembunyi dalam kegelapan, tetapi langkah mereka berat, pasti, dan mengerikan. Ning Umi berhenti sejenak, merasakan ketegangan yang semakin menyelimuti suasana. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang dari mereka, yang mengenakan topi hitam, maju ke depan. "Hei, Ning Umi!" Suara pria itu kasar, penuh ancaman. Ning Umi terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar namun dipenuhi keberanian yang baru ditemukan. Senyuman sinis muncul di wajah preman itu. "Kami hanya ingin memberimu pelajaran," jawabnya dengan suara rendah dan penuh kebencian. "Kau pikir bisa lolos begitu saja dari kejadian di pasar? Tidak akan semudah itu, Ning." Dengan gerakan cepat, preman itu meraih pergelangan tangan Ning Umi, menariknya mendekat. Ning Umi berusaha meronta, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Di saat-saat seperti ini, hanya satu hal yang bisa ia pikirkan, Gus Ikdam. Namun, sebelum preman itu bisa melangkah lebih jauh, suara langkah cepat terdengar. Gus Ikdam muncul dari kegelapan, wajahnya tampak serius, penuh kewaspadaan. "Lepaskan dia," kata Gus Ikdam dengan suara lantang, namun tegas. Ia maju dengan langkah mantap, matanya menatap tajam ke arah preman yang memegang Ning Umi. Preman itu terkejut, tak menyangka Gus Ikdam sudah datang. Namun, kemarahan mereka lebih besar dari rasa takut. "Kau masih berani menghalangi kami?" teriak preman itu, menarik pisau dari balik jaketnya dan mengarahkannya ke Gus Ikdam. "Kami akan habisi kau, Gus." Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. "Kalian tak akan bisa menang, meskipun seluruh dunia mendukung kalian," jawabnya dengan tenang, seolah tak terganggu dengan ancaman itu. Dalam sekejap, Gus Ikdam bergerak cepat, menyentuh pergelangan tangan preman yang memegang pisau dan memutarnya dengan lembut, membuat pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah.
Gus Ikdam menatap preman itu dengan penuh ketegasan. "Cobalah lagi, dan kalian akan menyesal," katanya. Ning Umi, yang terlepas dari cengkeraman preman itu, berdiri tegak di belakang Gus Ikdam, merasakan perlindungan yang hangat dan aman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ancaman ini belum berakhir, pertempuran ini baru dimulai.